dan terakhir dari jenjang SMA SMK. Oke, inilah keempat CGP hebat kita yang sudah belajar selama kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan, dan sebentar mereka akan mempresentasikan hasil belajar mereka, aksi nyata mereka, praktik-praktik baik mereka yang sudah mereka lakukan. Di sini bersama kita yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik CGP Angkatan 11 Kabupaten Sika mengambil tempat di depan untuk mempresentasikan. Oke, selamat siang semua. Siang. Oke, kalau saya bilang selamat siang semua, siang luar biasa. Oke, selamat siang semua. Siang luar biasa. Ya baik, selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak pejabat dari BGP Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kepada Bapak perwakilan dari Dinas PPO dan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah yang telah hadir pada siang hari ini. Ya, saya bisa merasakan aura positif di ruangan ini karena saya lihat ya, Bapak Ibu tuh pada umumnya berasal dari sekolah yang berada di luar kota ya, tapi menyediakan waktunya untuk berkumpul di tempat ini guna melihat hasil dari pembelajaran kami selama 6 bulan di pendidikan guru penggerak. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia juga dan juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkontribusi dalam kegiatan ini. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Diana Putri Maria. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan nama Diana. Saya mengajar di SMA Veteran Maumere. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan berkaitan dengan program saya. Tapi saya rasa kayak kita tegang sekali dan saya juga gugup sekali. Ya, jadi saya akan membuat pantun, tetapi pakai nyanyi ya Bapak Ibu. Ya, jadi lagunya itu yang merasa sayang, rasa sayang, lihat dari jauh rasa sayang. Itu bisa ya? Bisa Bapak Ibu. Pantunnya saya pakai tulis. Oke, banyak. Nanti semua sama-sama kita bernyanyi ya Bapak Ibu. Oke, langsung ya. Ke sekolah berjalan kaki, lalu lanjut berlari-lari. Presentasi saya mulai dengan ucapan selamat pagi. Rasa sayang, terlihat dari jauh. Rasa sayang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, di sini program dan ya, program saya berkaitan dengan Gemilang, yaitu generasi emas inovatif, berkarakter dan siap menghadapi masa depan melalui pembelajaran terintegrasi teknologi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan, beliau berdua adalah Bapak Ibu yang sangat berperan dalam proses belajarnya saya, yaitu yang pertama adalah Ibu Fasilitator, Ibu Florida Cornelis, dan juga Bapak pengajar praktik saya, Bapak Yakobus Roro. Oke, selanjutnya program saya yang saya buat ini saya selaraskan dengan visi yang ada di sekolah saya SMA Veteran Maumere, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila dan dijiwai oleh semangat hati yang berasul. Latar belakang dari program ini yang pertama mewujudkan generasi emas, menunjukkan harapan bahwa peserta didik akan menjadi generasi penerus yang unggul dan membawa perubahan positif. Yang kedua, inovatif, berkaitan dengan menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan juga menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, berkarakter, ini sangat penting ya, dalam program pendidikan guru penggerak ini juga yang diharapkan itu adalah pendidikan karakternya, yaitu menunjukkan komitmen untuk membangun nilai-nilai luhur yang ada pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, siap menghadapi masa depan, karena yang saya ajar adalah anak SMA, jadi saya berpikir bahwa jenjang selanjutnya itu adalah kuliah dan juga bekerja. Jadi penting sekali dalam pembelajaran juga kita fokus pada hal tersebut. Terakhir adalah pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi. Yang dilihat dari masa atau zamannya, anak-anak sekarang tuh banyak menggunakan teknologi, bahkan mungkin mereka juga lebih cerdas atau lebih paham berkaitan dengan teknologi dibandingkan
dibandingkan kita. Jadi dalam pembelajaran itu juga saya memasukkan teknologi guna melancar kegiatan belajar dan juga tentunya bermanfaat untuk mereka. Selanjutnya, ya, tujuan dari pembuat program ini yang paling utama adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro terkait pembelajaran yang memerdekakan, terwujudnya student well-being atau student yang bahagia, peserta didik yang bahagia. Selanjutnya adalah mempersiapkan peserta didik untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah ataupun dunia kerja. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi, terutama mengembangkan keterampilan abad 21 dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, oke, jadi untuk program ini yang paling utama sebelum saya masuk ke aksinya, penting sekali kita harus mengetahui apa minat dari peserta didik tersebut. Jadi di sini adalah mengakomodir suara, yaitu pilihan dan kepemilikan murid di bidangnya. Jadi di awal itu saya akan bertanya kepada mereka, cita-cita mereka apa? Itu yang paling pertama, supaya kita bisa mempunyai gambaran berkaitan dengan cita-cita mereka. Selanjutnya itu adalah minat mereka. Apa yang kamu minati? Dengan begitu kita bisa menyelaraskan dengan pembelajaran kita. Setelah saya lakukan di SMA, rata-rata memang cita-citanya ada banyak, ada dokter, guru, terus tenaga kesehatan, pengusaha dan lain-lain. Tapi mereka punya minat-minat tertentu seperti ini, membuat konten kreatif sama seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dian, terus menjadi reporter, konten kreator, desain grafis, vlogger, kameramen dan lain-lain. Ini pada zamannya memang seperti ini ya. Anak-anak rata-rata minatnya seperti ini. Jadi setelah saya mengetahui suara dari mereka, selanjutnya saya melakukan tahap aksi dari kegiatan program ini. Yaitu yang paling pertama itu adalah perencanaan. Penting sekali kita mendiskusikan program kita terhadap kepala sekolah. Jadi di sini saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, Frater Oswald BHK, berkaitan dengan visi dan perencanaan program yang saya jalankan. Kedua, saya juga berkonsultasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, guru penggerak juga, jadi saya juga harus mencari ilmu dari beliau, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat, ada yang namanya Bapak Lehan, beliau itu sangat paham banget, sangat mahir, ya, Bapak Ibu pasti tahu ya. Menyempatkan waktu untuk berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain. Beliau juga adalah guru penggerak di SMA Frater Maumere. Selanjutnya yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Ini adalah tahap pelaksanaan yang saya lakukan di dalam kelas. Ya, berkaitan dengan teknologi ya. Jadi di sini pengembangan materi yang saya gunakan itu membuat materi pembelajaran dengan bentuk digital seperti pembelajaran presentasi interaktif, video pembelajaran atau simulasi. Selanjutnya dalam proses pembelajaran dan diskusi, peserta didik memanfaatkan HP-nya untuk mengidentifikasi masalah dan juga melakukan literasi digital untuk mencari jawaban dan mempresentasikan hasil kerjanya yang disajikan menurut minat dari peserta didik tersebut. Bisa menggunakan desain, Canva, membuat video atau PowerPoint. Jadi kita memberi kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Selanjutnya juga saya memanfaatkan berbagai aplikasi edukatif yang ada di Google, ya seperti aplikasi GeoHappy. Saya adalah guru geografi, jadi saya menggunakan aplikasi ini yaitu GeoHappy. Google Earth juga saya gunakan, terus Star Wall itu untuk melihat planet-planet atau bintang yang ada di luar. Dan juga di sini untuk platform pembelajaran saya memanfaatkan aplikasi Quizzes itu untuk menilai hasil dari pembelajaran mereka itu di akhir asesmennya. Dan tentunya dalam tahap pelaksanaan ini pasti penerapan profil pelajar Pancasila pasti akan bisa dikembangkan di dalam pembelajaran ini. Seperti itu, karena ada kolaborasi di sana, bagaimana mereka berpikir kritis, inovatif, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, nilai berpihak pada murid, berdasarkan judul saya tadi ya. Ya, jadi untuk geografi sendiri di sini, karena pembelajaran itu yang saya dapatkan, kalau di masa lampau ya, untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial itu lebih banyak menghafalnya. Jadi saya pikir kalau menghafal baik juga, tapi kurang begitu dipahami oleh peserta didik. Jadi di sini alangkah baiknya kita menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek dan juga pembelajaran kontekstual. Saya yakin sekali Bapak Ibu di sini juga sudah banyak sekali yang melakukan dalam kegiatan pembelajaran melakukan seperti ini ya. Saya sudah lihat tadi di setiap stand itu
banyak sekali hasil karya terus pembelajaran inovatif yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya di sini, misalkan dalam pembelajaran vulkanisme, peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen seperti itu. Jadi dengan melakukan eksperimen, peserta didik lebih paham bagaimana proses terbentuknya gunung api, bagaimana sampai terjadinya erupsi gunung api, terus dampaknya apa ketika terjadi peristiwa letusan gunung api, seperti itu. Selanjutnya lagi, dalam pembelajaran kontekstual, saya juga melakukan kolaborasi dengan beberapa lembaga. Misalkan di sini ada juga kolaborasi dengan kantor BMKG. Jadi kami mempelajari tentang materi cuaca dan iklim. Jadi saya mengajak anak-anak untuk berkunjung ke kantor BMKG dan juga melihat bagaimana instansi tersebut menampilkan cuaca dan iklim yang ada di suatu tempat. Prosesnya seperti apa. Selanjutnya, ketika mereka melakukan pembelajaran berbasis proyek dan juga kontekstual, tentunya penting sekali tidak hanya mereka melihatnya, tapi mereka juga membuat laporan dan juga mempresentasikan seperti itu. Ya, ini adalah contoh dokumentasi yang sudah saya buat. Yaitu yang pertama itu peserta didik membuat proyek berkaitan dengan lapisan atmosfer yang ada digantung di sana. Ini salah satu contohnya. Terus berkunjung ke pusat listrik Maumere PLN. Terus selanjutnya kami melakukan penelitian. Materi kami ada juga tentang penelitian geografi. Jadi anak-anak turun langsung ke lapangan, melihat peristiwa yang ada di lapangan, terus mereka menganalisis seperti itu. Ya, dan hasil akhirnya ini adalah kepemilikan. Jadi dalam pembelajaran itu penting adanya suara, pilihan dan juga kepemilikan. Jadi di akhirnya itu penting sekali saya mendokumentasikan dan menampilkan hasil karya mereka.